Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswida Endra, NPM 21691067 dari kelas 1D jurusan PGSD. Kali ini saya akan membacakan tentang materi perkembangan peserta didik pada sekolah dasar. Latar belakang: 1. Definisi perkembangan. 2. Prinsip-prinsip perkembangan. 3. Aspek-aspek perkembangan. 4. Tugas perkembangan. 1. Definisi perkembangan, yaitu perkembangan individu merupakan sesuatu yang kompleks. Artinya, banyak faktor yang turut berpengaruh dan saling terjalin dalam berlangsungnya proyek perkembangan anak, baik unsur-unsur bawaan maupun unsur-unsur pengalaman yang diperoleh dalam berinteraksi dengan lingkungan sama-sama memberikan kontribusi tertentu terhadap arah dan laju perkembangan anak tersebut. 2. Prinsip perkembangan. Pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. 2. Setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. 3. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. 4. Perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. 5. Perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke yang lebih khusus mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. 6. Sampai batas-batas tertentu, perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat ataupun diperlambat. 3. Aspek-aspek perkembangan anak. Perkembangan dari tiap aspek kepribadian tidak selalu bersama-sama atau sejajar. Perkembangan suatu aspek mungkin mendahului atau mungkin juga mengikuti aspek lainnya. Pada awal kehidupan anak, yaitu pada saat dalam kandungan dan tahun-tahun pertama, perkembangan aspek fisik dan motorik sangat menonjol. Selama 9 bulan dalam kandungan, ukuran fisik bayi berkembang dari 1/200 mm menjadi 50 cm panjangnya. Selama 2 tahun pertama, bayi yang tidak berdaya pada awal kelahirannya telah menjadi anak kecil yang dapat duduk, merangkak, berdiri, bahkan pandai berjalan dan berlari, bisa memegang dan memainkan berbagai benda atau alat. Dalam aspek perkembangan, berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak, karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang integratif secara dapat aspek perkembangan. Pada aspek perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak, karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek kognitif, fisik, motorik, sosial, emosional, bahasa, moral, dan keagamaan. 1. Kognitif. Kognitif perkembangannya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat hubungan, dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian berkembang ke arah pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih rumit. Aspek ini berkembang pesat pada masa anak mulai masuk sekolah dasar, usia 6-7 tahun, berkembang konstan selama masa belajar dan mencapai puncaknya pada masa sekolah menengah atas usia 16-17 tahun. 2. Fisik. Perkembangan fisik pada anak usia SD mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum menyangkut tipe perubahan, pola pertumbuhan fisik, dan karakteristik perkembangan serta perbedaan individual. Perubahan dalam proporsi mencakup perubahan tinggi dan berat badan. Pada fase ini, pertumbuhan fisik anak tetap berlangsung. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, dan lebih banyak belajar berbagai keterampilan. Perkembangan fisik pada masa ini tergolong lambat tetapi konsisten, sehingga cukup beralasan jika dikenal sebagai masa tenang. 3. Sosial. Perkembangan aspek sosial diawali pada masa kanak-kanak usia 3-5 tahun.
anak senang bermain bersama teman sebayanya. Hubungan persebayaan ini berjalan terus dan agak pesat terjadi pada masa sekolah usia 11-12 tahun dan sangat pesat pada masa remaja usia 16-18 tahun. Perkembangan sosial pada anak-anak berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagai bentuk permainan. 4. Bahasa. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, berlanjut dengan melamban. Pada awal masa sekolah dasar berkembang kemampuan berbahasa sosial, yaitu bahasa untuk memahami perintah, ajakan, serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. 5. Efektif. Perkembangan aspek efektif atau perasaan berjalan konstan kecuali pada masa remaja awal usia 13-14 tahun dan remaja tengah usia 15-16 tahun. Pada masa remaja awal ditandai oleh rasa optimisme dan keceriaan dalam hidupnya, diselingi rasa bingung menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Pada masa remaja tengah, rasa senang datang silih berganti dengan rasa duka. Kegembiraan berganti dengan kesedihan, rasa akrab bertukar dengan kerenggangan dan permusuhan. Gejolak ini berakhir pada masa remaja akhir, yaitu pada usia 18-21 tahun. 6. Moral keagamaan. Aspek moral yang keagamaan juga sudah berkembang sejak anak masih kecil. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Pada mulanya, anak melakukan perbuatan bermoral atau keagamaan karena meniru, baru kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri. Tugas perkembangan. Tugas perkembangan terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. 2. Perkembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. 3. Belajar berkawan dengan teman sebaya. 4. Belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. 5. Belajar menguasai keterampilan intelektual seperti membaca, menulis, dan berhitung. 6. Pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. 8. Memiliki kemerdekaan sosial. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi perkembangan aspek pada anak sekolah. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.